Coahan saram. Coahaton saram. Coaheton saram. Tiga kalimat tadi merupakan kalimat lampau dan terasa memiliki arti yang sama, bukan? Orang yang pernah aku cintai. Tapi ternyata tiga kalimat tadi memiliki perbedaan loh. Apa bedanya? Kembali ke Detektif Virgi mencari tahu perbedaan tata bahasa dalam bahasa Korea. Hai, annyeonghaseyo. Sebagai belajar bahasa Korea, terkadang kita masih cukup bingung untuk membedakan tata bahasa yang satu dengan yang lainnya karena terkadang mereka mirip dan penggunaannya pun ternyata mirip. Oleh karena itu, sekarang aku, Detektif Virgi, akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar dan mencari tahu mengenai perbedaan tata bahasa kala lampau dalam bahasa Korea. Kita akan bersama-sama menelusuri perbedaan dari tata bahasa en, ton, dan aton-oton. Mari kita mulai. Oke, yang pertama kita memiliki en. Nah, bentuk lampau en melekat pada akhir kata kerja untuk menerangkan kata benda. Bentuk lampau ini hanya menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi di masa lalu dan peristiwa atau tindakan tersebut telah selesai. Ingat ya, kata kerja untuk menerangkan kata benda. Contohnya, Nega Ilgencek, buku yang telah selesai aku baca, atau buku yang telah aku baca. Terdapat dua penggunaan untuk kata kerja yang berakhiran konsonan dan kata kerja yang berakhiran vokal. Untuk yang berakhiran konsonan, kita bisa menggunakan en, contohnya adalah mokta, menjadi mogen. Untuk yang berakhiran vokal, contohnya gata, menjadi gan. Contohnya, jega gangot, tempat yang telah aku kunjungi. Atau jega mogen emsik, makanan yang telah aku makan. Oke, sampai di sini apakah teman-teman mengerti? Aku beri waktu 5 detik untuk teman-teman memahami, dan apabila mau menangkap layar, boleh banget. Oke, setelah en, kita akan lanjut membahas mengenai ton dan aton-oton. Nah, untuk ton dan aton-oton ini adalah contoh bentuk turunan dari to. Nah, to sendiri digunakan dalam tata bahasa yang menandakan bahwa pembicara sedang mengingat suatu fakta dari masa lalu yang dialaminya. Sekali lagi, to digunakan untuk menandakan bahwa pembicara sedang mengingat suatu fakta dari masa lalu yang dialaminya. Dan juga bisa dilekati dengan en yang tadi yang baru kita pelajarin. Jadi, konstruksinya akan menjadi seperti ini. Verb plus to plus en menjadi verb plus ton. Nah, ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan kata benda dalam bentuk lampau dengan catatan. Dengan catatan, si pembicara mengingat kejadian di masa lalu karena ada to. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ton. Nah, ketika ton digunakan, kita tahu bahwa pembicara sedang mengingat sesuatu dari ingatannya dan bahwa tindakan tersebut terjadi berulang kali di masa lalu. Mungkin juga tindakan berulang itu masih terulang hingga saat ini, atau berapapun waktu yang dijelaskan dalam kalimat. Nah, ton ini bisa digunakan pada kata kerja dan kata sifat. Berbeda dengan en ya, kalau en hanya untuk kata kerja. Supaya lebih jelas bagaimana membedakannya, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh nega iben ut dan juga nega ipton ut. Sebenarnya keduanya terdengar mirip kan? Baju yang pernah aku gunakan. Nah, lalu apa perbedaannya? Kita masuk ke sesi bedah. Poin pertama, mengingat. Pertama-tama, ingat bahwa fungsi to adalah untuk menunjukkan bahwa pembicara sedang mengingat, recalling, remembering
suatu fakta yang pernah dialaminya dahulu. Pada contoh yang kedua, pembicara secara eksplisit mengungkapkan bahwa pemikiran ini berasal dari ingatan atau sesuatu yang diingat atau dialami oleh si pembicara. Jadi secara harfiah dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya menjadi baju yang aku ingat pernah aku gunakan. Sedangkan untuk yang contoh pertama hanyalah sebuah fakta sederhana. Jadi dapat kita artikan sebagai baju yang pernah aku gunakan. That's it. Hanya seperti itu. Jadi perasaan ingatan tambahan ini tuh tidak ada dalam kalimat. Tapi hal ini tidak berarti bahwa contoh pertama tidak melakukan proses mengingat. Hanya saja memang tidak diungkapkan secara eksplisit pada kalimat. Poin kedua, berulang kali. Nah, selain memiliki perasaan mengingat, penggunaan ton pada contoh kalimat di atas juga menunjukkan bahwa suatu tindakan terjadi secara berulang kali di masa lalu. Sekali lagi, berulang kali di masa lalu. Nah, pada nega ipton ot, pakaian yang dideskripsikan merupakan pakaian yang berulang kali digunakan oleh pembicara. Sedangkan kalimat nega iben ot, pembicara hanya menyatakan fakta sederhana dan tidak ada informasi tambahan mengenai ingatan atau apakah pembicara mengenakan pakaian itu sekali, 2 kali, 3 kali, atau berkali-kali. Hanya sesimpel dan sesederhana itu. Pakaian yang pernah aku gunakan. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai paham dong mengenai on dan juga ton, apa perbedaannya? Sekarang waktu kita untuk kuis. Di sini terdapat 2 contoh kalimat. Yang pertama ada nega ipton ot dan juga nega saton ot. Kira-kira kalimat mana ya yang lebih tepat? 5 detik untuk berpikir. Selesai. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang pertama. Yeay. Nega ipton ot. Kenapa yang pertama yang benar? Jadi, pada contoh kalimat yang pertama, tindakan mengenakan pakaian merupakan tindakan yang bisa terjadi berulang kali pada jangka waktu tertentu. Sedangkan pada contoh kalimat yang kedua, tindakan membeli pakaian sepertinya tindakan yang tidak dapat terjadi berulang kali. Karena biasanya orang jika sudah membeli satu potong pakaian, kemungkinan besar tidak akan membeli pakaian yang sama berulang kali dalam jangka waktu tertentu, bukan? Oleh karena itu, contoh kalimat yang pertama adalah kalimat yang lebih tepat. Sekarang soal yang kedua. Ada 2 kalimat lagi. Yang pertama, nega teonandosi, dan yang contoh kalimat kedua, nega teonanton dosi. Kira-kira mana kalimat yang lebih tepat ya? 5 detik untuk berpikir. Jawaban yang lebih tepat adalah yang pertama. Kenapa ya? Oke, jadi pada contoh kalimat yang kedua, teonaton, ton. Tindakan dilahirkan adalah tindakan yang tidak bisa dilakukan berulang kali. Oleh karena itu, tidak mungkin bisa terjadi teonaton, kecuali reinkarnasi dengan badan yang sama, diri yang sama, di kota yang sama. Jadi, cukup mustahil untuk teonaton. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah kalimat yang pertama. An menunjukkan fakta lampau yang sederhana, tidak ada makna tambahan yang melekat dalam kalimat. Jadi di sini pembicara hanya menggambarkan kota tersebut sebagai kota tempat saya dilahirkan. Hanya itu saja. Supaya teman-teman lebih memahami lagi mengenai penggunaan ton, di sini terdapat 3 contoh kalimat. Yang pertama, nega jigum kaji ipton osol nail buril koya, yang berarti besok saya akan membuang pakaian yang selama ini saya pakai. Kemudian kalimat kedua dan ketiga merupakan contoh penggunaan ton yang melekat pada kata sifat. Sebenarnya untuk kata sifat sendiri penggunaannya sama seperti kata kerja. Jadi untuk kalimat yang kedua yaitu kyopton aiga ponso iroke koseo, yang berarti anak yang lucu sudah tumbuh seperti ini. Untuk kalimat yang ketiga, tatat haton nalsiga kapcagi cuocoseo, yang berarti cuaca hangat tiba-tiba menjadi dingin. Selain terdapat tata bahasa ton, kita juga bisa menambahkan at atau ot di antara
tata bahasa ton dan kata kerja, sehingga tercipta tata bahasa aton, oton. Ketika aton-oton ini dilekatkan ke kata kerja untuk mendeskripsikan kata benda, pembicara menunjukkan bahwa tindakan tersebut yang diingatnya telah selesai dan tidak sedang terjadi. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama, nega iboton ot. Di sini pembicara sedang mendeskripsikan pakaian yang ia kenakan di masa lalu. Kemudian, karena terdapat to di dalam kalimat tersebut, maka pembicara juga sedang mendeskripsikan pakaian yang ia ingat. Nega iboton ot juga secara spesifik menandakan bahwa tindakan mengenakan pakaian sudah selesai dan tidak terjadi lagi. Contoh kalimat yang kedua terdapat 장년 여름에 놀러 갔던 곳이 날씨가 싶어요, yang memiliki arti saya ingin pergi ke tempat yang pernah saya kunjungi musim panas lalu. Di sini pembicara mengatakan bahwa dia ingat sebuah tempat yang ia datangi di musim panas tahun lalu dan kegiatan tersebut telah selesai. Kemudian ia ingin datang kembali ke tempat tersebut. Kemudian pada kata sifat, jika melekatkan aton atau oton pada kata sifat untuk menjelaskan suatu kata benda, ini berarti bahwa pembicara menunjukkan bahwa kata benda tersebut dulunya seperti itu, tetapi sekarang tidak seperti itu lagi. Contohnya terdapat tok tok heton cinggu. Nah, ini menunjukkan bahwa teman ini pintar atau telah pintar, tetapi sekarang sudah tidak pintar lagi. Nah, penggunaan to ini juga membawa ingatan dari si pembicara bahwa dulu dia pinter kok, tapi sekarang udah enggak, seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya terdapat conting hakyo tenan kiga cakaton sujiga jiguman fashion model hal jongdoro koteo. Nah, ini berarti Suzy yang dulu pendek di sekolah dasar sekarang sudah cukup besar untuk menjadi model busana. Jadi dulu ingatannya Suzy ini pendek, tapi sekarang udah gak pendek lagi, sekarang dia besar hingga jadi model, seperti itu. Nah, yorobun, setelah mempelajari perbedaan dari ketiga tata bahasa tadi, sekarang waktunya kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk tata bahasa an dilekatkan pada kata kerja untuk mendeskripsikan kata benda yang tindakannya terjadi di masa lampau. Tidak ada arti tambahan yang diberikan pada kalimat yang dilekati oleh an. Yang kita tahu hanyalah bahwa suatu saat di masa lalu tindakan tersebut terjadi. Seperti itu. Kemudian untuk tata bahasa ton dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat untuk menggambarkan kata benda di mana tindakan tersebut diingat telah terjadi berulang kali di masa lalu dan terus berulang hingga saat ini atau waktu yang tertulis tercantum di kalimat tersebut. Kemudian untuk tata bahasa aton-oton ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat untuk mendeskripsikan kata benda yang tindakannya terjadi di masa lalu tetapi telah selesai dan saat ini tidak terjadi. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga mencari perbedaan dari ketiga tata bahasa an, ton, dan juga aton-oton bersama Detektif Virgi. Semoga ilmu yang tersampaikan dari video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah!